Hari ini rencananya mau tanya jawab sama teman-teman BMI kita yang ada di pabrik sini. Biar jadi referensi bagi kalian buat ada niat ke bekerja di Taiwan gitu. Kita lihat videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wong Tayang dari Indramayu. Yang belum sholat, cepat sholat dulu. Jangan sampai melalaikan apa yang tujuan hidup kita di dunia ini. Yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dapat jodoh, semoga dilancarkan jodohkan. Oke guys, bertemu dengan nama siapa? Wong paling ganteng sedunia, Udin sedunia. Udin asal dari Cilacap, cinta lama gagal terucap. Oh, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi ini salah satu narasumber kita buat kalian yang belum pernah ke Taiwan. Nanti kalau mau ke Taiwan, referensinya ada di Mas Udin. Udah berapa kali Mas Udin kesini? Alhamdulillah ketiga kali ini. Oh, 3 kali. Dari tahun berapa kira-kira Mas Udin? Awal 2013. Awal. Tujuan ke Taiwan apa Mas Udin? Tujuan yang pertama yaitu itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Yang kedua itu ingin membuka usaha di rumah lah intinya. Buat cari modal. Ya cari modal lah. Siap. Ini yang ketiga kali ya? Mas? Ya. Jadi dari PT apa kira-kira? Kalau PT pertama itu saya tuh PT itu hasilnya banyak ya. Banyak ya. Pertama PT Geraha Cipta Utama. Yang pertama. Yang kedua PT KMB Kencana Mercu Buana. Yang ketiga PT Danamon. Ya. Itu ongkosnya beda-beda. Nah, setiap ongkos itu setiap PT itu beda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah. Perkiraan standarisasi ongkos berapa kira-kira? Perkiraan apa? Ongkos yang tahun sekarang apa yang kapan? Yang tahun sekarang lah, referensinya kan tahun sekarang. Oh ya, kalau ongkos yang sekarang tuh setiap PT itu beda-beda. Ada yang 50 juta, ada yang 50 juta loh. Ada yang 53. Intinya setiap PT itu berbeda. Dan 50 itu belum termasuk paspor, sertifikat, SKSK dan ininya surat-surat lah ya. Surat berkas ya, itu berkas lah ya. Kan Mas Udin udah nyampe di Taiwan kan? Iya. Nah, dapat pabrik apa gitu? Sini. Yang pertama, apa yang kedua, yang ketiga? Yang ini aja, yang ini dulu. Yang pertama, yang ini ya, yang ini pabrik botol. Pabrik botol, bikin botol ada yang botol air mineral, ada botol buah-buahan lah. Cara kerjanya gimana di Taiwan? Di pabrik ini loh. Ya kalau cara kerja sih ya waktu kerja gitu maksudnya, bukan cara kerja, waktu kerja. Ya waktu kerjanya biasa kita lihat shift intinya. Berarti di sini ada 2 shift? Iya, 2 shift, malam dan pagi. Pagi dan malam. Iya. Satu shift berapa jam kerjanya? 12 jam. 12 jam. Ya. Oke. Kira-kira pertanyaan yang di Taiwan nih ya. Ya. Gaji, maaf ya Mas. Ya. Agak enggak sopan kalau nanyain gaji. Kira-kira gajinya berapa 1 bulan? Bersih apa kotor? Nanti gaji bersih dulu. Gaji bersih. Ada hitung-hitungannya loh. Kotornya berapa, ongkosnya berapa gini. Ya intinya kalau gaji kotor sih kita tuh lihat temburan ini ya. Intinya kayak gitu. Itu belum termasuk lemburan loh gaji. Kalau gaji pokok. Kalau gaji pokok kalau 2020 23.800 NT dikali kurs Indonesia. Ya, itu belum termasuk lembur dan belum termasuk potongan ini itu dan sebagainya. Berarti 12 jam itu udah termasuk lembur apa? Termasuk lembur. Iya. Berarti intinya kita kerja basicnya kan 8 jam. Iya. Berarti lemburnya 4 jam. Iya. Lembur 4 jam. Pabrik botol.
di daerah Sambuaya. Ya Sabua. Jadi gaji bersihnya sama potongan makan, potongan ini, potongan itulah, pokoknya tetek bengek. Tetek bengek Bukan lah ya. tete ya, tetek bengek tut. Gitu. Ya tergantung lemburan ini. Tergantung lemburan. Ya. Yang 20 berapa tadi? 23 800 dikursin ke uang Indo berapa kira-kira? Ya sekitar 10 lebih lah. Wih, 10 juta lebih. Ya. 10 juta lebih. Jadi ke Taiwan tuh bukan hanya cari duit, refreshing, Ya. ibadah gitu. Ibadahnya apa? Buat anak istri, buat ibu di rumah. Jadi total 1 bulan, total kotor berapa kira-kira sama lembur? Sama lembur ya tergantung lemburan lah ya, intinya ya sekitar 38 39 ini intinya kayak gitu. 38 39. Oh, Kalau dirupiahin sekitar 15 ada ya? nah kurang lebih segitulah 15 15 juta ya? Ya 15. Nah, kalau kotor ya sekitar, kalau terus sekarang ya sekitar 18 19 itu kotor. 19 juta kotor. Ya. 19 juta kotor. Tapi beda-beda lah, ada yang ada agak tinggi, ada yang rendah, tergantung rezeki dari Tuhan gitu loh. Biaya hidup di Taiwan maksudnya? Kalau biaya hidup itu tergantung orangnya, intinya kayak gitu. Ya kalau seboros-borosnya, kalau yang sering keluar dan boros itu sekitar ya 8.000 ya habis kalau boros sering keluar ya. Ya kalau sepelit-pelitnya, kalau jarang yang makan ya paling 3.000 4.000. Maksudnya jarang makan itu puasa apa? Ya Makannya maksudnya apa? ya maksudnya Jarang makan. Oh, ya enggak. intinya tuh kalau yang maksudnya itu kalau jarang itu maksudnya ya makan tapi kan cuma enggak Makan cuman pakai mie, iya telur, iya, mie, telur, iya, ulang lagi telur, mie gitu. Iya. Jadi lebih irit gitu. Ya, lebih. Oh, siap. Kebutuhan primer apa aja di sini? Kebutuhan primer, kebutuhan yang pokoknya apa? kebutuhan pokok di sini yaitu ya kalau kebutuhan paling pokok ya Sabun, ini itu peralatan mandi dan makan gitu. berarti yang sering mandi boros juga itu ya? Iya. Oh. Apalagi kalau mandi itu 1 hari itu 4 kali. Oke, nanti kita kasih pesan-pesan buat kalian di sini. Mas Udin. Oke. Ya teman-teman yang mau ke Taiwan khususnya ini pesan dari saya, apalagi yang baru datang ya khususnya yang baru datang atau yang non ke Taiwan nih, yang pertama tuh kalau mau ke Taiwan ini intinya itu ya persiapkan mental ya. Yang pertama tuh mental. Kenapa saya mengatakan persiapan mental? Karena tuh kita di sini tuh di negara orang, intinya kayak gitu. Jadi kan kalau yang belum biasa di rumah bekerja apa-apa, kadang-kadang di sini kan kaget gitu. Maksudnya tuh nggak biasa kerja, kalau di sini suruh kerja, padahal kerja di sini tuh ya ada yang enak ada yang enggak, ininya kan kayak gitu. Yang kedua adalah pesan apa tuh, kalau ke sini tuh biayanya tuh cukup mahal ya. Jadi kalau pengen ke Taiwan tuh dipikirkan secara matang ya. Maksudnya kenapa saya mengatakan kayak gini, soalnya banyak teman-teman TKI Taiwan khususnya yang ke Taiwan ini ya, ke Taiwan tuh 3 tahun, ada yang balikin modal, ada yang enggak, intinya kayak gitu. Apalagi untuk proses kesini tuh sekarang tuh setiap PT intinya tuh berbeda-beda, ada yang 53, ada yang 49, ada yang 50 juta. Nah sedangkan kalau kita biaya 50 juta itu belum termasuk berkas, surat, dan ini itu berkas-berkas dan medikal lah ya. Ya kalau di total sekitar 57 lah sampai penerbangan, itu pun kalau cepat. Kalau lama ya sekitar 60 lah. Nah dalam arti 60 juta itu kita tuh masih ada potongan sinatras. Sinatras itu 1 bulan tuh kita disamaratakan lah ya. Kalau uang kita tuh sekitar 2,5 juta dikali 6 bulan itu 15 juta ya. Itu 15 juta itu kalau ditambah sama modal awal kita ke Taiwan itu tambah 60 sama 15 itu 75. Yang saya jadi pertanyaan adalah
dalam 75 juta itu apakah bisa balik modal, bisa mengembalikan biaya kita ke Taiwan dalam jangka waktu 1 tahun. Intinya kayak gitu. Jadi sebelum ke Taiwan tuh harus berpikir dulu ya. Maksudnya apa? Saya mengatakan kayak gini, kalian ke Taiwan tuh biaya mahalnya kalau lemburnya ada, kalau enggak ya harus gimana lagi kan. Sebelum ke Taiwan intinya itu berpikir modal dulu, lebih baik ya buat usaha di rumah. Kenapa saya mengatakan itu? Buat usaha di rumah tuh aslinya tuh kalau yang bisa berwirausaha aslinya tuh modal gitu tuh cukup, bahkan lebih. Emang sih kadang-kadang orang yang berpikir kalau nggak keluar negeri itu nggak kumpul, tidak semua. Saya mengatakan itu kenapa banyak yang nggak keluar negeri berwirausaha di rumah juga banyak. Ada yang di luar negeri sukses ya ada, yang nggak sukses juga ada. Ininya kayak gitu. Ini cerita sedikit ya. Dulu teman saya mau ke Taiwan. Pas saya pulang di Indonesia, pengen ke Taiwan itu mengeluarkan biaya 45. Tapi dia MD. Kenapa? Mengatakan MD, mengundurkan diri, nggak mau proses. Itu biaya terlalu mahal dan pas itu berkas-berkas juga ada yang salah. Dia malah lebih baik berwirausaha di rumah, dan alhamdulillah setiap bulan tuh penghasilannya lumayan sih. Dia buka fotokopi, terus laminating, terus seperti pembuatan buku yasin dan sebagainya. Intinya tuh 1 bulan kalau lagi rame tuh sekitar 6 juta dapat Pak. Kalau sepi-sepinya ya 4 juta. Itu pun modal nggak banyak sih, paling modal sekitar berapa juta lah, nggak nyampe 45. Intinya kayak gitu ya. Terus yang yang seterusnya itu masalah di Taiwan tuh kadang-kadang Taiwan mengatakan itu sahdunya tuh di Taiwan tuh di mana? Nggak ada kata sahdu. Sahdunya di Taiwan itu kalau kita berangkat ke Taiwan tuh nggak ada lemburan, masih dalam masa potongan. Itu yang dinamakan sahdunya Taiwan. Ya. Banyak orang, kita ke Taiwan sahdu di mana Mas, Mbak ya. Sahdunya di Taiwan tuh kalau menurut saya tuh kamu datang ke Taiwan masih dalam potongan, nggak ada lemburan, kamu mau kirim berapa? Padahal kesini ongkos tuh bukan 1 juta, 2 juta, 3 juta, bukan puluhan juta. Pulcut ya. Intinya kayak gitu yang belum ke Taiwan. Kadang-kadang di Taiwan ada lagi yang bilang, Taiwan ini itu tak semuanya. Setiap orang tuh punya prinsip masing-masing. Intinya kayak gitu. Banyak orang yang pengen keluar negeri, di luar negeri itu sukses. Tak semua orang sukses Mas, itu tergantung nasib dan kita di sini ya. Taiwan tak seindah foto profil. Taiwan tak seindah foto profil. Kalau kalian tahu, kadang-kadang kalian lihat foto di Facebook, kameranya kanan, nggak tahu itu kamera punya sendiri atau pinjam. Itu cuma buat gaya-gaya ya, intinya kayak gitu. Kadang-kadang foto di mana itu hanya sebuah melepas kepenatan selama seminggu aja, intinya kayak gitu. Foto ini itu mah bebas, itu adalah hak dan privasi masing-masing, intinya kan kayak gitu. Mau foto mau apa itu kan hak pribadi. Terus ini yang sering banget saya lihat tuh di Facebook ya, kadang-kadang tuh masalah intinya tuh masalah masalah perselingkuhan ini tuh dan sebagainya. Cara bahasa Jawanya kayak gini Mas, masalah perselingkuhan, apalagi ada yang garangan dan garangan mati dan sebagainya. Saya cuma satu komentar. Dalam bahasa Jawanya, kucing ibarat kata kayak gini. Kalau kucing nggak diberi makan ikan asin itu gimana? Intinya kayak gitu. Ini tuh sama-sama mau. Jadi jangan salahkan kok. Kalau di luar negeri itu ada yang bilang kalau kita keluar negeri ya paling di sana tuh paling ya, ada yang bilang lagi berangkat utuh pulang bekatan, juga banyak yang kayak gitu. Jadi itu tak semua, intinya itu tergantung iman kita dan pribadi kita, intinya kayak gitu. Jadi jangan disalahkan tuh keluar negeri ada yang intinya pikiran-pikiran yang jelek tuh banyak sih. Tapi bagi saya pribadi sih jarang sih, intinya itu tergantung orangnya kayak gitu. Dan yang masih banyak intinya sih masalah ketenaga kerjaan di Taiwan.
Ya kalau kalian ke Taiwan yang ingin merubah nasib, ya berdoa aja di rumah. Ibaratnya di rumah tuh berdoa ya. Berdoa tuh meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk yang pertama tuh lemburannya banyak, intinya kayak gitu. Ya. Kadang-kadang di PT dengan maaf ya, ini bukan masalah menyinggung, ini tapi realita dan kenyataan. Realitanya kita di sini apa? Saya dulu kemarin pernah yang ketiga kalinya saya ke Taiwan ini, ya sama yang ketiga kali dan keempat kalinya kita sama-sama sharing di PT. Saya cuma melihat kadang-kadang orang tuh di apa tuh pas berangkat ke luar negeri tuh jarang banget yang memikirkan kapan ya, dalam arti kok saya berangkat ke Taiwan tuh modalnya baliknya kapan tuh jarang memikirkan di situ, cuma mikirnya itu senang-senang. Kita boleh senang-senang tapi ada waktu dan tempatnya kayak gitu. Oke guys, sedikit pencerahan dari Mas Udin tentang bekerja di luar negeri. Jadi intinya kembali ke diri kita masing-masing lah. Mau diambil baik buruknya tergantung kita. Dan saya ingatkan masalah perselingkuhan itu di luar nalar kita lah. Intinya manusia simbiosis mutualisme lah, saling membutuhkan. Jadi perbekali diri kita kalau mau berangkat ke sini, jangan sampai ke sini kita lupa tujuan kita apa. Yang ada di tujuan kita datang ke Taiwan untuk bekerja, mencari modal buat kehidupan layak di Indonesia. Salam semangat.